海哥，做老大嘅唔公道，我哋呢就好難服。Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, the one and only pengangguran in the world, membahas tentang karakter-karakter kuat dalam film seperti sosok John Wick, Boyka, Brian, Robert, Asia Man, dan lain-lain. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas Ricky, si pukulan merobek. Diperankan oleh aktor Mandarin terkenal bernama Siu Wong Fan yang pernah jadi musuh Ip Man di film pertamanya. Film ini berjudul Ricky Oh, The Story of Ricky, dirilis pada tahun 1991. Film ini sangat memorable sekali, apalagi waktu itu saya masih kecil, nontonnya malam-malam, terus adegan brutalnya tidak disensor. Gimana nggak trauma coba? Saya tuh lihat akibatnya, jadi pengangguran jangka panjang kan? Dan seperti yang kalian semua tahu, film di tahun itu visual efeknya masih sangat-sangat kelihatan wadulnya. Jadi kita coba hiraukan saja dan fokus ke alurnya dan karakter-karakternya. Soalnya jujur, kalau misal film ini dirilis sekarang-sekarang atau tahun pertengahan 2000-an lah minimal, pasti bakal keren banget loh. Terlalu cepat rilis kalau menurut saya. Sayang, soalnya ini kan adaptasi dari manga dan anime. Jadi kalau digarap lebih modern pasti akan sangat keren sekali. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana dalam, selamat menonton dan check it. Berlatar belakang tahun 2001, negara-negara kapitalis telah menguasai organisasi pemerintahan sehingga penjara menjadi sebuah lahan bisnis yang menguntungkan. Pada adegan ini kita bisa melihat bahwa penjara tersebut kedatangan beberapa tahanan baru. Salah satunya adalah pemuda berusia 21 tahun yang dihukum 10 tahun penjara akibat pembunuhan dan penyerangan. Pemuda ini bernama Ricky Ho, dan apa yang membuat dia berbeda dari tahanan lain, kita akan mengetahuinya nanti. Saat melewati pemeriksaan metal detektor, Ricky diketahui memiliki 3 buah peluru di dalam dadanya. Saat ditanya kenapa peluru tersebut tidak dikeluarkan, Ricky menjawab bahwa itu sebagai kenang-kenangan, dan itu sangat mengkeengkan. 醫生幫你起翻5粒子彈出嚟啊！留個紀念。帶佢三個聽書先。呢度分東、南、西、北4個倉。呢個間房最大嘅係阿一，其次係阿頭，即係蛇頭。 Singkat cerita, esok pun tiba. Kita akan diperlihatkan seorang pria tua bernama Chong Ma yang merupakan tahanan yang sudah cukup lama mendekam di penjara ini, dan beberapa hari lagi masa hukumannya akan habis. Tak lama datanglah 3 orang tahanan yang diketuai oleh Samuel. Geng ini terkenal sering menindas orang-orang lemah sebagai pembuktian bahwa merekalah yang berkuasa di blok penjara tersebut. Dan dengan tidak puguh-puguh, Samuel and the gang pun tiba-tiba melempar Chong Ma ke dinding, kemudian melakukan pembulian kepada si kakek tua Chong Ma ini. 同大佬溝頭嘅，係我執埋啲爛木碎，真㗎！Dan saat Chong Ma akan melawan menggunakan sugu kayu miliknya, mereka pun menyeledingnya kemudian mengurut wajah Chong Ma menggunakan sugu kayu tersebut. Dan tololnya, saat sipir datang dia malah membela Samuel dan membiarkan Chong Ma terluka, kemudian pergi meninggalkannya begitu saja. Saat Samuel berjalan dengan sombongnya, tiba-tiba ya, ada yang menyeleding balik yang ternyata itu adalah Ricky. Dan yang mengejutkan adalah ketika salah satu anak buah Samuel si botak ini menegurnya, dia seketika mundur saat melihat tatapan Ricky yang sangat tajam, seolah mengeluarkan haki raja yang siapapun tidak berani macam-macam dengannya. Tak terima dengan itu, Samuel pun meminta sipir untuk melakukan sesuatu kepada si kakek tua Chong Ma. Dan untuk Ricky, Samuel membayar mahal agar sipir mengeluarkan seorang tahanan berbahaya bernama Zoro untuk memberi pelajaran kepada Ricky. Tak menunggu waktu lama, sipir pun langsung memanggil Chong Ma dan memberitahukan bahwa masa hukumannya diperpanjang tanpa alasan yang jelas. Dan meski sudah memohon agar bisa bertemu dengan anak dan istrinya, para sipir yang sudah sekongkol dengan Samuel tetap tidak peduli dengan kondisi Chong Ma. Alhasil, Chong Ma sangat terpukul dan akhirnya tewas dengan gantung diri di dalam blok penjara tersebut. Dan saat para tahanan sedang membicarakan tentang betapa menyedihkannya hidup Chong Ma, Ricky pun terlihat sedang menegangkan otot-ototnya, seolah tak terima dengan ketidakadilan tersebut.
Esoknya saat jam mandi terlihat Samuel berdiri tepat di samping Ricky dan tak lama datanglah Zoro yang langsung memukul Ricky hingga dia terlempar. Merasa dirinya kuat dan mampu membunuh Ricky, Zoro pun langsung menyerangnya. Tapi apa yang terjadi? Ricky pun dengan pukulan biasanya mampu menembus perut Zoro dan membuatnya tewas saat itu juga. Tak tinggal diam, Samuel pun kembali menyerangnya menggunakan sebuah paku yang berhasil menembus tangan Ricky. Tapi luar biasanya, Ricky justru berhasil mematahkan jari-jari Samuel dan seolah tak merasakan sakit akibat tusukan paku tersebut. Alhasil, Samuel pun langsung tewas dengan satu pukulan yang dilayangkan oleh Ricky. Saat sipir membawanya, muncullah seorang pria bertato berbadan kekar bernama Oscar yang merupakan ketua dari sektor utara di penjara ini. Oscar pun kagum dengan kemampuan yang Ricky tunjukkan barusan, namun sebagai ketua sektor utara, Oscar meminta Ricky untuk tunduk dan disiplin terhadap peraturannya. Saat Ricky kembali ke sel, kita akan melihat dia nampak terluka dan kesakitan akibat pertarungan tadi, di mana hal itu menyiratkan bahwa Ricky mengeluarkan energi yang cukup besar saat melakukan pukulan luar biasanya tadi. Dan pertanyaannya, bagaimana dan dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar itu? Sabar, nanti juga akan terungkap. Esok pagi Ricky dipanggil oleh asisten sipir ke ruangannya, di mana beliau penasaran dengan orang yang telah membunuh Samuel dan Zoro, kemudian meminta penjaga untuk membacakan laporannya. Ricky ternyata adalah seorang yatim piatu di mana dia dibesarkan di panti asuhan, dan saat menginjak sekolah SMA, Ricky sempat mengikuti kelas musik, kemudian menghilang selama 2 tahun dan saat kemunculannya, Ricky diketahui sering terlibat perkelahian di jalanan hingga akhirnya dia membunuh seorang pria tanpa alasan yang jelas. Asisten sipir pun penasaran kemana Ricky selama 2 tahun tersebut, apakah berlatih seperti Saitama atau mempelajari haki di Pulau Rusakaina. Entahlah, Ricky hanya terdiam membisu. Agar Ricky buka mulut, si asisten sipir pun menunjukkan sebuah surat untuk Ricky yang datang pagi ini, di mana di situ ada sebuah foto seorang gadis, dan saat Ricky akan mengambilnya, tiba-tiba ya, berkali-kali si asisten sipir memukul wajah Ricky agar dia mau buka mulut. Namun saat Ricky meludahi wajahnya, si asisten sipir langsung meremas foto gadis tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mencari si gadis dan menikmati tubuhnya. Entah siapa gadis tersebut, namun Ricky nampak sangat emosi dan ya, mejanya hancur dengan satu tangan, bahkan peluru pun dapat Ricky tangkis menggunakan sebuah tray makanan. Dengan ketakutan, asisten sipir pun mundur dan saat Ricky akan memukulnya, dia pun tidak jadi melakukannya dan kembali ke selnya sendirian. Dan yang mengejutkan adalah Ricky mampu melukai seseorang walaupun tanpa menyentuhnya sama sekali. Ingat, tanpa menyentuhnya. Karena merasa terintimidasi oleh tahanannya sendiri, si asisten sipir pun memanggil Oscar, sang ketua sektor utara, dan yakin jika Oscar bisa menandingi kemampuan Ricky. Si asisten sipir dan Oscar sadar bahwa kelemahan Ricky adalah ketidakadilan, maka dari itu Oscar memancingnya datang dengan mengikat seorang napi pada sebuah salib kayu besar dan menantang Ricky untuk bertarung dengan. Pada awalnya Ricky tidak mau melawan Oscar, namun saat para tahanan mengatakan bahwa napi yang diikat masih hidup, Ricky akhirnya memutuskan untuk melawan, dan satu pukulan biasa yang dilayangkannya mampu membuat bahu Oscar berdarah. Tak ingin kalah, Oscar pun mengeluarkan pisau, kemudian melemparkan bubuk khusus yang membuat Ricky kehilangan penglihatan, di mana Oscar berhasil membuat lengan kanan Ricky terluka. Dengan pompa air bawah tanah, Ricky pun berhasil menghancurkan besi penutupnya yang membuat penglihatannya kembali pulih. Meski awalnya Ricky enggan mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun karena merasa Oscar tidak main-main, Ricky pun menepak kepala Oscar yang membuat satu bola matanya keluar. Dan yang paling edan dari semua itu adalah ketika Ricky mengikat urat nadinya sendiri yang terputus tadi, di mana dia melakukannya secara manual, dan anehnya tangan kanannya langsung pulih saat itu juga. Tak ingin membuang waktu, Ricky langsung mengangkat si Oscar kemudian melakukan bogeman serius yang membuat tengkorak kepala Oscar hancur.
Dengan kekuatan luar biasanya, Ricky pun mengangkat kayu dan menurunkan napi tersebut, di mana si asisten sipir ngaleos begitu saja. Dan saat para napi akan mengeroyoknya, muncullah 3 orang yang merupakan pendekar sekaligus jagoannya si asisten sipir. Ada Logan sang ketua sektor barat, Tarzan dari sektor selatan, dan Dragon dari sektor timur. Namun karena tak punya masalah dengan mereka bertiga, Ricky pun memilih untuk menggendong napi yang sudah tewas tersebut dan pergi untuk menguburkannya. Beralih ke asisten si Oscar bernama Alan, yang bosnya alias si Oscar sudah tewas sehingga sekarang dia hanya sendirian dan tak punya tempat berlindung. Alan terlihat sedang memainkan musik menggunakan sebuah daun, dan tak lama muncullah Ricky yang menunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Dan saat Ricky menyuruh Alan untuk menggunakan lidah sebagai caranya, Ricky langsung terkejut saat melihat lidah Alan yang terpotong. Ricky pun memberikan suling miliknya agar Alan bisa bermain musik tanpa menggunakan lidah, dan Alan terlihat sangat senang dengan hal itu. Alan pun memberikan sebuah daun kepada Ricky yang ternyata itu adalah daun opium yang ditanam di belakang penjara. Tanpa mereka berdua sadari, Logan memperhatikan mereka dari jendela. Merasa Alan sudah terlalu dekat dengan Ricky, Logan dan kawan-kawan pun memanggil Alan ke ruangan mereka, di mana Alan dikuliti hidup-hidup dan dibuang di halaman penjara. Dan betapa emosinya Ricky saat melihat jasad Alan sudah terbujur kaku tak bernyawa. Untuk itu, Ricky pun membakar kebun opium ilegal tersebut, lalu muncul Logan yang langsung menyerangnya dengan kungfu ortodoks yang mematikan. Alhasil, Ricky pun terkena serangan pada titik syaraf yang membuat darahnya tersumbat, sehingga Ricky tidak bisa bergerak dan mengalami sekarat. Namun dengan kemampuan yang sudah dilatihnya, Ricky pun mampu lepas dari jurus tersebut dan bangkit kembali seperti biasa. Takjub dengan apa yang dilihatnya, Logan pun mengambil kembali kuda-kudanya, dan tiba-tiba muncullah Dragon yang langsung mengikat Ricky menggunakan senjata jarum tali pamungkasnya. Dan saat mereka berdua akan membunuh Ricky, datanglah Tarzan yang langsung melarang mereka melakukan itu, karena ternyata semua orang berambisi untuk bisa membunuh Ricky karena merasa tertantang oleh kekuatan besar yang dimilikinya. Namun saat para petugas menembaki mereka, Ricky dan Tarzan pun langsung lari ke ruangan khusus, di mana itu merupakan sebuah ruang jebakan yang bisa mengubur mereka dengan semen. Dengan cepat Ricky pun melepaskan ikatannya dan menobrak pintu baja tersebut, di mana Ricky dengan baik hati menggentong si Tarzan keluar dari sana. Dan saat akan kembali ke sel, semen dalam tubuh Ricky pun perlahan mengeras yang membuatnya berhasil tertangkap oleh si asisten sipir. Esok harinya, terlihat para penjaga dan si asisten sipir sedang menunggu kedatangan sang kepala penjara dari liburannya, di mana si kepala penjara ini tak kalah kejamnya dengan mereka semua yang ada di penjara. Dan itu dibuktikan saat anaknya terjatuh dan menyalahkan seorang napi yang bertugas untuk merapikan karpet merahnya, kemudian menusuk bola mata si napi menggunakan tongkat tajam miliknya. Asisten sipir pun mengajak kepala penjara menemui Ricky yang telah membuat keonaran selama dirinya tidak ada di sana. Dan saat Ricky menghancurkan semen di tubuhnya, dia langsung mencekik si kepala penjara untuk meminta keadilan di penjara ini. Tapi tiba-tiba, ya, lagi-lagi muncul si Tarzan yang masih penasaran dengan Ricky, di mana dia menghajar Ricky dan mengikatnya menggunakan jeruji besi. Ricky pun bukannya tidak sanggup melawan Tarzan, namun karena merasa tidak ada masalah dengannya, Ricky hanya diam saja menerima pukulan bertubi-tubi dari Tarzan. Dan saat Ricky sudah merasa cukup bersabar, dia pun membalasnya dengan pukulan biasa yang membuat lengannya patah dan temboloknya berlubang. Saat Tarzan terkapar, kepala penjara langsung menurunkan sebuah besi yang bisa membuat siapapun gepeng. Namun karena masih ada Tarzan di situ, Ricky pun berusaha untuk menahan besi tersebut. Saat kepala penjara mengalirinya dengan listrik, Ricky pun seketika melemah dan terjatuh. Namun tiba-tiba si Tarzan bangkit dan menahan besi tersebut, di mana si Tarzan memilih untuk menolong Ricky setelah tahu bahwa kepala penjara tidak memperdulikannya lagi. Dan saat Ricky berhasil keluar, Tarzan pun sudah terlambat untuk lolos dan tewas saat itu juga.
Ricky pun menemukan sebuah foto Tarzan bersama ibunya, di mana Ricky protes kenapa mereka begitu tega dan tidak memiliki aturan di sana. Dan saat Ricky sedang berbicara, kepala penjara pun membuat Ricky terjatuh ke dalam sebuah lubang khusus. Esoknya Ricky terlihat sudah dalam keadaan terikat dan berada di tengah lapangan, di mana dia dikubur sebagai contoh bagi tahanan lain agar tidak macam-macam di penjara tersebut. Dan dengan sebatang bambu untuk bernafas, kita akan dibawa flashback ke masa lalu, di mana kita akan mengetahui alasan kenapa Ricky bisa dipenjara, yang ternyata disebabkan oleh si gadis di foto tadi yang merupakan kekasih Ricky waktu SMA, di mana waktu itu si gadis mengalami sial tatkala dirinya berada di tempat dan waktu yang salah ketika para penjahat menculik dan memperkosanya secara bergiliran hingga dia tewas jatuh dari atas gedung. Dan bertepatan dengan munculnya Ricky selama 2 tahun menghilang, Ricky pun menghampiri orang tersebut, di mana pria itu menembak Ricky beberapa kali hingga akhirnya kita mengetahui dari mana peluru dalam tubuhnya berasal. Saat sadar, Ricky sudah berada di sebuah ruangan dengan tubuh ditahan besi-besi besar, di mana di situ ada sang kepala penjara yang menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu kemana Ricky menghilang selama 2 tahun tersebut. Masih tidak mau buka mulut, Logan pun memasukkan silet ke mulut Ricky dan menamparnya beberapa kali, dan itu cukup membuat mulut Ricky sariawan. Saat kembali ke sel, salah satu tahanan pun nekat memberikan Ricky makanan, di mana dia mewakili seluruh napi untuk mengatakan bahwa Ricky adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa menghentikan ketidakadilan di penjara tersebut. Namun naas, aksi tersebut diketahui oleh si botak yang merupakan mantan anak buah Samuel, di mana dia mengadukan hal itu kepada asisten sipir, sehingga napi tersebut harus disiksa dan diseret tepat ke depan kamar selnya Ricky. Ricky pun berhasil mengelabui si asisten sipir dengan bersembunyi di atas langit-langit, di mana kali ini Ricky benar-benar sangat marah dan menghancurkan bapak tok si botak dan memberikan si asisten sipir kepada para tahanan. Saat akan dikeroyok, muncullah para penjaga berseragam siap tempur, di mana Ricky langsung loncat dan menghancurkan tameng mereka. Sementara itu kita akan melihat betapa psikopatnya si kepala penjara saat dia memblender tangan salah satu tahanan hanya gara-gara dia membicarakan anaknya di belakangnya. Tak lama Ricky pun datang dengan menghancurkan dinding, di mana dia bersama para tahanan ingin membunuh kepala penjara. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Logan dan Dragon. Dengan disaksikan oleh sang kepala penjara, Ricky pun menyuruh teman-temannya untuk mundur karena kali ini Ricky tidak akan menahan lagi pukulan mautnya tersebut. Dengan kombinasi serangan yang dilayangkan Logan dan Dragon, Ricky sempat kesulitan menghadapi mereka, tapi dengan kekuatan semangat yang diberikan teman-teman GGS-nya, Ricky pun berhasil mematahkan kaki Logan dan membuat cacatnya seumur hidup. Karena takut melawan Ricky, Dragon pun kabur, namun dia tewas karena ditembak oleh si kepala penjara. Dan setelah semua jagoannya sudah mati, kini giliran sang kepala penjara yang harus melawan Ricky secara langsung. Dan tak diduga, sang kepala penjara ternyata bukan orang sembarangan, di mana dia bisa berubah bentuk seperti Hulk tapi versi low budget. Dan dengan tubuh raksasa tersebut, sang kepala penjara langsung menghantam Ricky dan menghancurkan tiang yang sangat tebal. Ricky pun melakukan rentetan pukulan biasa yang membuat perut si kepala penjara robek, namun nampaknya itu tidak membuat dia merasakan sakit sedikit pun. Dan saat Ricky sedang berkonsentrasi, kita akan dibawa flashback, di mana akhirnya kita bisa mengetahui kemana menghilangnya Ricky selama 2 tahun itu. Hampir sama seperti sosok Sing di film Kung Fu Hustle, Ricky juga terlahir dengan aliran Chi yang sangat kuat, sehingga dengan dilatih oleh seseorang yang tepat, hal itu akan memicu kekuatan terpendam pada dirinya. Jika Saitama push up, sit up, lari 100 km, makan pisang setiap hari selama 3 tahun, maka Ricky hanya perlu 2 tahun untuk memiliki pukulan merobek seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan faktanya, si kepala penjara adalah senior dari Ricky, di mana mereka berdua dilatih oleh orang yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Lalu dengan sedikit konsentrasi, ditambah dengan emosi karena pandemik yang tidak kunjung berakhir, Ricky pun menghantam kaki dan dada si kepala penjara, kemudian melemparkannya pada sebuah blender raksasa yang membuat si kepala penjara tewas, menyisakan kepalanya saja. Setelah semua berakhir, Ricky akhirnya melakukan pukulan serius, di mana dia menghantam pagar beton pembatas dan membebaskan seluruh tahanan yang ada di sana.
tamat, ending yang merobekkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap semangat, berlatih, dan cari fashion Anda, karena bisa jadi Anda ditakdirkan untuk menjadi pendekar paling hebat yang pernah ada. Waduh. Sekian untuk video kali ini. Saya John beserta tim IQ7 yang beranggotakan 1 orang tapi tersebar di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan adios. Pankreas Abu Jahal.